Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pembahasan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah dalam pembahasan isim yang tidak bertanwin. Ini termasuk salah satu dari dua bab sebelum masuk isim-isim yang marfu'at. Jadi ini namanya bab penyempurna. Karena sebenarnya kita yang paling penting adalah mengetahui alamat i'rabnya. Setelah itu masalah marfu'at, mansubat, majrurat, majzum. Kan begitu? Iya. Tapi para ulama kita rahimahumullah terkait dengan kata-kata yang agak panjang pembahasannya. Iya. Dan bisa dijadikan bab khusus mereka sendirikan. Supaya kita fokus untuk memahaminya. Ada dua bab di sini yang ditambah. Disendirikan, ada bab ismul ladzi la yansharif, beliau buat sebagai fasal, dan ada bab ma'rifah dan nakirah. Ada bab ma'rifah dan nakirah. Dua ini kita akan pelajarinya insyaallah taala sebelum masuk tahap terakhir di dalam nahwu, yaitu penyakit yang masuk. Kata Al-Imam Al-Hattab rahimahullah, faslun, pasal al-ismul ladzi la yansharif ma fihi illatan. Isim yang tidak bertanwin, apa yang ada padanya dua sebab. Jadi sebuah isim itu tidak bertanwin, memang dinyatakan langsung ada padanya berapa? Dua sebab. Min ilalin tis'in, dari 9 sebab. Jadi nanti itu 9 itu harus berkumpul, berpasangan, baru tidak boleh tanwin. Kalau bersendiri, tanwin. Kalau bersendiri, tanwin. Ini dari 9 ini. Dari 9 ini. Awahidatun takumu maqamal illatain. Atau nanti ada juga satu sebab. Tapi ini tidak banyak. Ada nanti satu sebab menduduki kedudukan dua sebab. Inilah kesimpulan awal untuk ismul ladzi la yansharif. Isim itu tidak bertanwin karena adanya dua sebab. Atau satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Penulis akan kasih tahu antum, ya, 9 sebab itu. Kata beliau, wal ilalu tis'u. 9 sebab. Jadi sebab itu tidak akan keluar dari ini. Mereka kumpulkan. Al jam'u, 1. Jamak. Jamak di sini adalah yang kita antum sudah pelajari sebelumnya. Jamak apa maksudnya ini? Jamak taksir. Karena yang tidak bertanwin itu cuma ada pada jamak taksir. Itu pun berwazan apa? Berwazan apa? Mafa'il dan mafa'il. Ini saya kasih tahu memang hanya sekedar murojaah. Nanti akan disebutkan rinci oleh penulis. Jadi jangan dulu ditulis. Ini sekedar murojaah disebutkan secara global dulu. Yang kedua, waznul fi'il. Termasuk isim yang tidak ditanwin adalah wazan fi'il. Kalau ada isim yang sewazan dengan wazan fi'il, nanti tidak ditanwin. Tapi ada nanti pasangannya, tidak berdiri sendiri. Kalau jamak, itulah satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Wal adl, isim yang telah dipalingkan bentuknya, ini juga tidak bertanwin. Tapi nanti harus berpasangan. Wa ta'nits, dan ta'nits perempuan. Kata kalau dia perempuan tidak bertanwin, tapi nanti ada pasangannya. Wa ta'rif, dan kalau dia ta'rif, ini ke ta'rif sini adalah al-alamiyah, nama. Adalah kalau dia berupa nama. Ya, wa tarkib, ya, dan at-tarkib. Dan at-tarkib yaitu susunan kata yang tersusun dari dua kata. Ini tidak bertanwin. Wal alif wan nun az-zaidatan. Alif dan nun tambahan. Ini yang ke-7. Dia tidak bertanwin karena adanya alif dan nun tambahan. Wal ujmah, dan ujmah. Ajam. Nama ajam, ya, itu tidak bertanwin. Wasifah,
dan dia kalau dia berupa apa? Sifat. Kalau dia berupa sifat. Ini semua sudah dikumpulkan. Kata yang tidak bertanwin itu karena 9 ini. Cuman dari 9 ini nanti ada pasangannya. Baru tidak boleh bertanwin. Dan ada yang tidak ada pasangannya sudah tidak bertanwin. Kapan kita dapat ini? Nanti akan dirinci satu persatu. Sabar, ini hanya disebutkan dulu sebabnya. Jadi inti dari ucapan beliau ini adalah kata tidak bertanwin itu tidak keluar dari ini. Jamak, wazan fi'il, adal, ta'nits, ta'rif, tarkib, alif nun zaidatan, ujmah, sifat. Pokoknya kalau antum dapat kata tidak bertanwin, tidak keluar dari ini. Iya, tidak keluar dari ini. Yajma'uha qaulu syair. Terkumpul dalam ucapan penyair. Kalau antum mau hafal lebih cepat, hafal syairnya ini. Ijma' wazin adilan annith bima'arifatin. Rokib wazid ujumatan fal wasfu qad kamula. Ijma' jama' wazin wazan fi'il, adilan adl, annith ta'nith, bima'rifatin ta'rif alamiah, warokib tarkib, wazide zid apa ini? Apa? Alif dan nun zaidatan, ujumatan ajam, fal wasfu maka sifat kode kamula telah sempurna. Ini 9. Ijma' wazin adilan annit bima'rifatin rokib wazid ujumatan fal wasfu kode kamula. Iya. Ini adalah 9 alasan kata tidak bertanwin. 9 alasan kata tidak bertanwin. Dan akan dirinci satu persatu mulai dari sekarang. Sebab pertama. Ya, saya berikan judul itu supaya terpisah. Sebab pertama dari 9 tadi. Fal jam'u jama'. Catatan di bawah yaitu jama' taksir. Syartuhu syaratnya. Syarat jama' yang tidak boleh bertanwin. Tidak sembarang jama'. Ada syaratnya. Ayakuna ala sigoti muntahal jumu. Harus berada di bentuk akhir dari jamak. Ya, harus berada di atas bentuk akhir dari jamak. Lihat catatan 177 dulu. Dinamakan seperti itu karena di antara jamak taksir ada yang dijamak kedua kali bahkan lebih. Jadi jamak taksir itu kadang sudah jamak, dijamak lagi. 1 kali, 2 kali, paham kan? Sudah dijamak lagi. Iya, itu jamak taksir. Iya. Oleh karenanya sigo muntahal jumu adalah bentuk akhir dari jamak. Ketika sebuah kata dalam bentuk sigo muntahal jumu, maka kata tersebut tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir. Tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir. Paham kan? Jelas ini pernyataan? Iya, sebagai contoh. Penulis tidak bahas karena sigo muntahal jumu langsung. Ya, sebagai contoh. Ada kata kalbun. Iya, ini kalbun. Apa artinya kalbun? Seekor anjing. Dia bisa dijamak. Bisa dijamak menjadi iya, kilabun. Kilab. Bisa. Paham kan? Anjing-anjing. Banyak anjing. Jamak ini, jamak kilabun, bisa lagi dijamak. Bisa lagi dijamak. Menjadi aklub. Iya, aklub. Banyak anjing, kalau ini banyak gerombolan anjing. Kan jamak dijamak. Kalau ini banyak anjing. Kalau ini banyak grup anjing. Banyak perkumpulan anjing. Jadi ada anjing ini, ada anjing gitu. Paham kan? Jadi jamak boleh dijamak. Jamak ini lagi boleh dijamak.
menjadi akalib. Akalibu ini aklubun, kilabun. Jamak ini tanwin, jamak ini tanwin. Jamak ini boleh lagi menjadi akalibu. Wazannya mafailu. Pas tak? Apa lagi arti ini? Kalau akalibu apa artinya? Kelompok anjing banyak. Jadi sekarang sudah anjing berkelompok-kelompok lagi. Dipahamkan? Iya. Poin kita adalah akalibu. Kapan sudah dijamak menjadi mafail, tidak boleh lagi antum jamak. Sudah berhenti di situ. Titik. Ini bentuk akhir dari jamak. Ini adalah bentuk akhir dari apa? Jamak. Dipaham ini? Paham ini? Contoh lagi misalnya kata yang semisal dengan kalbun. Karena jamak taksir itu ada wazannya. Tapi nanti di kitab yang lebih tinggi. Kalau sekarang jamak taksir adalah leha kamus. Tapi nanti kitab lebih tinggi adalah jamak taksir adalah jamak yang punya wazan. Falsun. Apa nih falsun? Uang. Doe. Iya. Ini falsun bisa dijamak menjadi fulus. Dah? Apa nih fulus? Iya banyak uang. Indak fulus. Nah, kamu punya banyak uang. Kan begitu. Ini fulus. Fulus bisa menjadi jamak aflus. Apa artinya aflus? Banyak kumpulan uangnya. 150, 2.000, 5.000, 10. Banyak kumpulan uangnya. Paham tak? Ini aflus bisa dijamak menjadi afalis. Apa artinya afalis? Kan begitu. Sekarang sudah berjamak menjadi jamak ya, mafail. Kan begitu. Ketika afalis tidak boleh lagi dijamak. Kan ini adalah namanya bentuk akhir dari jamak. Inilah yang tidak boleh ditanwin. Yang ini. Ini semua boleh tanwin. Fulusun, aflusun. Semua tanwin. Tapi kalau di bentuk akhir dari jamak tidak boleh tanwin. Jelas kan? Jelas ini? Sudah? Hanafi? Apanya? Apanya dipahami? Apa itu? Jadi paham yang mana yang dari tanwin? Itu poin kita ini. Jangan sampai antum masih pikirkan fulus. Beda ya dengan aflus. Uang nu pikir. Jangan. Nahu nu pikir. Paham ini? Jadi kapan di atas bentuk akhir dari jamak nanti tidak boleh tanwin. Apa itu? Boleh kasih tahu. Wahya sigatu dia adalah bentuk contoh mafail. Dia adalah bentuk mafail. Kapan ada kata bentuk mafail tidak boleh tanwin. Contoh masajidu, darohimu, gonaimu. Ini tidak boleh semua tanwin. Karena ini sigo muntahal jumuk. Sigo muntahal jumuk. Bentuk akhir dari jamak. Atau bentuk kedua mafail. Bentuk kedua mafail. Contoh masobihu, maharibu, dananiru. Semua ini tidak boleh ditanwin. Karena bentuk akhir dari jamak. Dipahami ini kan? Ana harap ini antum pahami. Karena untuk tahun ini buku terakhir. Ini pembahasan terakhir. Nanti antum tidak dapatkan kecuali tahun depan lagi. Di Kotur Nada. Iya. Pembahasan sigo muntahal jumu ini. Jadi kalau antum tidak paham bilang memang. Karena kita akan dapat ini tahun depan lagi. Tidak dapat tahun ini lagi. Ini terakhir ini. Iya. Terakhir. Wahadil illah. Setelah itu beliau katakan hadil illah. Sebab ini. Ini sudah ada di matan jurumiyah. Pembahasan terakhir. Sebab ini. Hiyal illatul ula. Dia adalah sebab pertama. Dialah sebab pertama.
minal illatayn dari dua sebab yang kullu wahidatin minhuma setiap dari keduanya tamna'us sarfa wahdaha menghalangi tanwin dengan sendirinya. Jadi kenapa dia tidak bertanwin? Satu saja sebabnya. Sigo muntahal jumu. Dah, inilah sebab pertama. Kan dia ada dua nanti. Yang tidak bertanwin dengan satu sebab, 2 poin. Ini satu. Ini pertama. Menghalangi tanwin dengan dirinya. Takumu maqamal illatain. Menduduki kedudukan dua sebab. Artinya yang lain harus punya dua sebab. Tapi kalau sigo muntahal jumu, satu sebab menduduki kedudukan dua sebab. Selesai. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih samar? Ingat, saya harap kalau yang masih samar bilang. Iya, karena terus terang ini antum akan dapat nanti di tahun depan. Jika antum kembali. Kalau tidak kembali, sudah antum akan pulang dengan tidak paham itu. Nah, bisa saja nanti antum akan menyesal. Oh, kenapa saya tidak tanya dulu padahal Ustaz suruh saya tanya. Ini dulu saya tidak paham. Paham kan? Ada mic-nya. Afan Ustadz mau bertanya tentang wazan mafailu. Contoh kayak yang 3 ini Ustadz, kalbun, kilabun, aklabu itu yang 3-3-nya ini bisa bertahan semua Ustadz. Bisa. Kecuali yang terakhir itu Ustadz. Sigo muntahal jumu. Kemudian ini Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui perubahan dari yang mufrad ke sigo muntahal jumu Ustadz? Kayak gini kan, kalbun kok jadi akalibu. Jadi ada tambahan hamzah di awalnya. Kan dia bukan jamak dari kalbun. Dia jamak dari kaaklub. Berarti, itu tadi itu kalau antum cari jamak dari kalbun, enggak dapat. Memang enggak bisa dijamak ke sini. Nah, jadi ini namanya jamak dari jamak. berarti kita jamak dulu. Iya kan bentuk akhir. Nah, walaupun ada juga kata langsung dijamak. Seperti masjid, masajid. Karena sudah memang terpenuhi huruf. Nah, inti dari sigo muntahal jumu, jangan lihat mafail. Wah, tidak ada mim di awal, ini kan hamzah. Dah, bukan itu yang dilihat. Lihat harokat dan sukunnya. Bahkan para ulama mengatakan ciri sigo muntahal jumu adalah ada alif taksir. Setelah alif ada 2 huruf. Atau setelah alif ada 3 huruf. Tengahnya ya. Itu ciri jamak sigo muntahal jumu. Kalau ada alif taksir yang ditambah. Kemudian setelah alif ada 2 huruf. Ya, atau setelah alif ada 3 huruf, tengahnya adalah ya, sigo muntahal jumu. Anda paham ini? Jelas ini? Itu adalah sigo muntahal jumu dan nanti tidak tanwin. Ada pertanyaan lagi? Afan Ustaz, ada 2 Ustaz. Yang pertama ini Ustaz, mana yang benar Ustaz? Mafihi allatani atau illatani? Di situ apa? Allatani Ustaz. Salah. Mafi illa. Ahsanta. Mantap juga ya. Dia tidak bilang salah cetak. Kelihatan kalau orang tua ya. Ustaz. Kemudian Ustaz yang kedua Ustaz. Apakah 2 bentuk ini bisa digunakan Ustaz? Contohnya Ustaz kayak akalibu kan Ustaz, ana gunakan ana rubah ke bentuk yang kedua menjadi akalibu. Seperti itu Ustaz. Dari mana ya? Begitu lagi nanti. Ketika antum katakan misalnya gini, ya, dana nir. Dana nir. Ini ya-nya itu tidak datang sembarang. Ini kan dari kata apa? Apa? Dinar. Dah? Ketika antum jama ini dinar asalnya dinar. Gitu ya.
Maka jadi dana nir. Nun ini dari sini. Cuman dinar orang tidak tanwin karena sering diucapkan. Asalnya itu dinar. Buang dinar, dinar. Dinar. Tapi karena sering diucapkan dinar, dinar, dinar. Susah. Dinar, dinar. Dah? Jadi mereka hilangkan nunnya dalam pengucapan. Dan dalam penulisan. Ketika dijamak, dana nir. Alif ini namanya alif taksir. Dah? Nun ini adalah, nun ini tadi. Ya ini dari mana? Ini alif ini. Kan seharusnya gini nih. Danan baru alif. Ni baru alif. Alif terletak setelah kasroh. Diganti menjadi iya. Jadi ya ini dari alifnya ini. Alif ini mana? Alifnya yang ini mana? Dari mana? Dari alif jamak taksir. Jadi ya itu datang karena ada hurufnya, saudara. Tidak sembarang kita tiba-tiba tambah ya. Itu orang bilang dari mana? Nah? Jazakallah Ustaz. Sudah? Pertanyaan Ustaz, ini kan dia sebabnya satu sebab menduduki dua sebab. Maksudnya sebab yang kedua itu bagaimana Ustaz? Masih bingung Ustaz. Enggak, nanti ada kata dua sebabnya. Misalnya, contoh saja dulu ini. Iya. Ibrahimu. Indah tanwin ada dua sebab. Pertama alam, nama. Kedua ajem. Kan begitu saudara? Nama ujma, kan begitu? Dua sebabnya. Sementara mafail, satu saja sebabnya. Yang menduduki ini kedua sebab di situ. Satu saja, kenapa antum cari dua? Dia cuma punya satu. Tapi satu ini sama dengan ini dua nilainya. Paham maksudnya? Ada lagi? Bismillah. Pertama Ustaz, apa semua isim mufrad punya bentuk sigha muntahal jumu? Enggak semua. Kemudian Ustaz, misalnya ini yang kayak kilabun, aklubun, itu disebut jamak atau isim mufrad? Ustaz? Jamak lah saudara. Orang masa jamak jelas-jelas jamak. Antum enggak bilang jamak. Misalnya kalau dikatakan isim mufrad dari aklub, Maksudnya? misalnya kayak kilabun isim mufrad dari aklub. Enggak. Ini isim mufradnya kalbun. Nah, masa aklub isim mufrad, kilabun isim mufrad dari? Enggak boleh. Ini semua jamak taksir. Semua ini jamak taksir. Mufradnya mana? Itu kalbun. Kemudian Ustaz, bentuk isim sigha muntahal jumu itu apa? Bisa dimufradkan dua kali atau Bisa semua? Kayak misalnya akalibu, kalau dimufradkan menjadi aklubu. Enggak, mufradnya kalbun. Kalau misalnya kalau di bawahnya Ustaz, Enggak, mufradnya kalbun. Saya kasih mufrad dua kali lagi. Iya. Semua ini mufradnya kalbun. tapi apa disebutkan kalau dibawa ke bawahnya Ustaz? Misalnya dari akalibu. Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya kalbun. Kalau misalnya aklub Ustaz dikatakan apanya? Jamak taksir. Misalnya dikatakan apanya dari akalibu Ustaz? Dikatakan apanya dari akalibu? Apanya? Aklub. Jamak. Jamak dari Kan akalibu. jamak dari jamak ini saudara. Ini adalah jamak dari jamak. Kita tidak bilang jamak dari mufrad. Tidak, jamak dari jamak. Makanya dibilang bentuk akhir dari jamak. Jadi jamak. Jangan paksa saya bilang mufrad itu. Dia maunya saya bilang mufrad. Pokoknya jamak. Dinamakan apa itu Ustaz? Misalnya Jamak. Jamak taksir. Semua ini jamak taksir. Karena kena definisi jamak taksir. Apa definisi jamak taksir? Nah, apa itu? Tagoyurin fi surati mufradihi. Berubah bentuk mufradnya. Akalib berubah dari mufrad. Aklub berubah dari mufrad. Kilab berubah dari mufrad. apa semua bentuk Ustaz?
Hanya sigwa muntahal jumu punya bentuk jamak taksir yang bukan sigwa muntahal jumu. Nggak harus. Tidak harus. Tapi kalau sudah langsung dijamak sigwa muntahal jumu, nggak boleh lagi dijamak. Contoh, saya sudah isyaratkan tadi, masjidun. Masjidun langsung dijamak menjadi masajid. Nah, nggak boleh lagi antum jamak itu. Karena langsung dapat sigwa muntahal jumu. Oh, Ustaz. Siapa lagi? Pernyataan yang awal Ustaz belum paham. Yang mana itu? Yang faslun. Faslun. Pasal. Nggak paham itu? Satu paragraf. Oh baik. Coba baca. Faslun. Al ismul ladzi la yansorif ma fihi illatani. Jadi isim yang tidak bertanwin itu, dia tidak bertanwin karena terdapat di dalamnya dua sebab. Ibrahim, kenapa tidak tanwin? Dua sebab. Nama ajem. Dah? Maryam. Maryamu. Maryamu. Kenapa tidak tanwin? Dua sebab. Nama perempuan. Dah? Dia tidak bertanwin karena dua sebab. Terus? Min ilalin tis'in. Nah, dari 9 sebab. Jadi dari 9 itu harus bergabung menjadi 2. Dah? Paham kan? Hah? Belum. Nggak paham? Belum. Jadi kalau berdiri sendiri itu 9 tanwin. Kalau berdiri sendiri. Kecuali nanti ada satu sebab menduduki kedua sebab. Seperti sigwa muntahal jumu. Dah? Jadi itu 9 disebutkan belum punya pasangan. Seperti antum semua ini. Dah? Disebutkan belum punya pasangan. Paham tak? Tapi dia tidak ditanwin kalau berpasangan dengan yang lain. Paham tak? Contoh, nama. Kan disebutkan sendiri. Kalau hanya nama, tanwin. Muhammadun. Tapi ketika dipasangkan dengan ujma, ini kan masuk 9. Dah? Menjadi tidak tanwin. Jadi 9 itu belum berpasangan. Itu sebab secara global. Nah, sebab secara umum, sama dengan kita berbicara wazan sorof 22. Kan begitu? Sebab kata tanwin itu tidak keluar dari 9 sebab. Tidak keluar dari 9. Dari 9 itu harus berpasangan dengan yang lain baru tidak boleh tanwin. Kecuali dia memang satu sebab menduduki kedudukan 2 sebab. Seperti sigwa muntahal jumu. Paham tak? Paham saudara? Terus? Sudah Mi? Sudah. Ada lagi? Bismillah. Afwan Ustaz, berarti di sini kalau kita mau mengatakan itu ismul ladzi la yansorif, syaratnya itu harus dia memiliki 2 sebab Ustaz. Harus. Baru dikatakan ismul ladzi la yansorif. Betul. Oh, nah, misal ada sebab al-alamiyah. Satu sebab tuh nama. Apakah dia tidak tanwin? Tanwin. Kalau hanya satu itu. Ada sebab al-wasfiyah. Tahu wasfiyah? Sifat. Misalnya sifat. Orang sifat karim. Karim. Sifat saja. Sifat saja. Tanwin atau tidak ini karim? Tanwin. Sifat mulia tuh. Yang mulia sifat. Tapi kalau dipasangkan misalnya ada sifat wazan fi'il menjadi sifat akrom. Nah, akrom. Akromu. Orang yang mulia juga. Nah, orang yang mulia juga. Berarti ini sama-sama sifat. Cuman ini sifat saja. Ini sifat yang wazan fi'il. Tidak tanwin. Karena ada 2 sebab. Nah. Ada lagi? Aman berat. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit. Sebab kedua. Iya, karena sebab kedua ini mudah saja. Insya Allah. Iya. Awal saja ini yang susah. Tidak apa-apa. Kalau hari pertama ini susah, memang begitu. Karena mau menanamkan saja pemahaman dari 9 tadi. Karena belum ini masalahnya.
disebutkan tersendiri. Seakan-akan itu orang semua bersendiri itu langsung tidak bertanwin. Paham kan? Jadi ini masalahnya. Karena belum sebutkan 9 bersendiri. Belum dipasangkan. Langsung satu kali. Pertama. Iya. Ujmah. Sudah jamak. Sekarang. Wa amma wazanul fi'il. Adapun wazan fi'il. Adapun wazan fi'il. Fal muradu bihi. Maka yang diinginkan dengannya. Ayakunal ismu ala waznin khas bil fi'il. Harus isim itu di atas wazan khusus fi'il. Imma ayakun, terkadang dia berada di atas wazan khusus fi'il. Tidak ada isim berwazan itu tapi tiba-tiba dia datang. Seperti syammar bitasdid dal, dia bitasdidil mim. Dia tasdid mimnya. Syammar. Wazan apa ini? Wazan apa kalau di fi'il? Fa'al. Paham nih kan? Iya. Apa artinya syammar? Di bawah 178. Yaitu di atas wazan fa'al. Iya, di atas wazan fa'al. Wa duriba. Kembali ke atas. Duriba. Duriba. Wazan apa ini? Fu'ila bil bina'i lil maf'ul. Dibangun untuk maf'ulnya itu majhul. Nah, duriba. Ini kan wazan khusus fi'in. Wantolako. Intolako. Ini kan wazan khusus fi'il. Ada orang kasih nama intolak. Ada orang kasih nama duriba. Hayalan ini, hayalan ahli nahwu. Misalnya Fajar. Lahir anaknya. Nah, contoh Fajar. Lahir anaknya. Dokter bilang, enggak nangis. Meninggal mikir apa? Kan enggak nangis. Fajar pergi pukul. Langsung nangis. Langsung dia kasih nama. Duriba. Dipukul. Duriba bin Fajar. Ada paham ini? Itu jadi nama. Jadi nanti pasangan. Wazan khusus fi'il. Seperti intolako. Wanahwihi dan semisalnya. Minal af'alil madiyah. Dari fi'il madi al-mabdu'u bihamzatil wasl, yang diawali oleh hamzah wasl. Sampai di situ baru ketentuan itu, saudara. Tapi selanjutnya itu kenapa dia tidak tanwin? Belum berkata ida summiya, jika diberi nama bisyai'in min dalik, dengan sesuatu dari itu, yaitu kalau wazan fi'il saja kan jadi fi'il. Paham tak? Memang fi'il tidak pernah ditanwin. Tapi sekarang ada wazan khusus fi'il, summiya. Diberi nama dengan itu. Ada orang seperti tadi. Ada orang dia kasih nama anaknya duriba. Ada orang kasih nama anaknya syammaro, wazan fa'ala. Ya. Ada orang dia kasih nama anaknya menjadi apa? Intolak. Atau semua yang diawali oleh hamzah. Diawali oleh hamzah wasl. Paham ini? Jadi kalau diberi nama, dari sini kita sudah dapat pasangan. Sudah dapat alasan kenapa wazan fi'il dan tanwin. 2 sebab. Kalau nama atau apa? Kalau dia nama berpasangan dengan wazan fi'il. Ada wazan fi'il diberi nama dengannya. Ndak tanwin. Itu pasangannya. Ndak tanwin. Yaitu di bawah catatan 179, yaitu jika wazan-wazan fi'il tersebut seseorang dinamai dengannya. Contoh tadi, Fajar kasih nama anaknya dengan apa tadi? Durib. Paham tak? Jelas ini? Atau dia kasih nama anaknya dengan apa? Intolak. Paham ini? Atau dia kasih nama anaknya dengan apa? Wazan fi'il apa lagi? Nggak harus syammar. Dia bilang nama anaknya Dorrob. Dah, wazan fi'il. Langsung dah ditanwin. Ya, sudah ada bayangan semua langsung sekarang ya. Apa nama anakku nanti? Dipahami ini kan? Iya, ini yang boleh katakan. Atau. Boleh juga, boleh juga. Yang tidak boleh tanwin dari wazan fi'il ini. Yakunu fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Ada pada awalnya tambahan seperti tambahan fi'il, yaitu huruf ana itu. Jadi memang dia bukan di atas 22 wazan itu.
Dia tidak berada di atas 22 wazan itu, enggak. Tapi dia ada padanya tambahan seperti tambahan fi'il, yaitu ana itu misalnya. Dia tambah huruf ana itu. Tahu ana itu? Huruf awalnya fi'il mudhari. Kalau ada nama orang berawalan ana itu, enggak tanwin. Ada orang bernama Yazid, enggak tanwin. Dah? Yasrif, enggak tanwin. Dah? Siapa lagi yang orang nama awalnya wazan fi'il? Ana itu? Yasirun. Enggak. Itu memang asalnya. Yasoro yasiru yasir. Isim fa'il itu saudara. Isim fa'il itu. Yakub. Nama ajam. Yang harus ada bahasa Arabnya. Ahmad. Akrom. Akbar. Siap. Akbar. Paham ini? Jelas ini? Jadi ada orang namanya ana itu. Namanya ada ana itunya. Maka tidak boleh tanwin. Wahuwa musyarikun lil fi'li fi wazni. Dia berserikat dengan fi'il dari wazannya. Jadi dia berserikat dengan fi'il dari wazannya. Seperti Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis. Semua ini kalau dia bernama dengannya, tidak boleh tanwin. Berarti sudah ada satu pasangan. Satu pembahasan yang tidak perlu pasangan. Sigo muntahal jumu tidak perlu pasangan, tidak tanwin. Sekarang ada nama berpasangan dengan wazan fi'il. Wazan fi'il berpasangan dengan nama, tidak boleh tanwin. Wazan fi'il berpasangan dengan nama, tidak boleh tanwin. Jelas? Jelas ini? Ada pertanyaan? Hmm. Jadi awali ana itu dan dia juga berbentuk seperti fiil. Iya, pasti itu. Jadi kalau nama yang hanya diawali ana itu tidak tanwin. Boleh tanwin atau tidak? Seperti Nia. Seperti Nia. Boy, ada apa dengan si Nia ini? Wah, jangan-jangan abang ada sesuatu dengan Nia. Enggak, harus berharokat dengan harokat ana itu. Ana itu berapa harokatnya? 4. Allahu Akbar. Huruf ana itu bisa dengan 4 harokat. Boy, perasaan harokat itu cuma 3. Dia sekarang 4. Hurufnya 4. Tapi harokatnya ana itu berapa? 2. Hanya bisa di fathah atau di dhamma. Itu hurufnya. Harus harokat huruf mudhari. Huruf ana itu. Nia tidak masuk. Jadi nia itu tidak masuk. Cuman dia masukkan dia nama perempuan. Kan walaupun tidak wazan fi'il, kalau nama perempuan, itu laki-laki atau perempuan itu nia. Mengaku. Hah? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Iyalah, harus suka perempuan. Tidak boleh suka laki-laki. Iya. Nama ini nia nama perempuan. Memang tidak masuk di wazan fi'il. Tapi kan ada lagi nanti pasangannya. Ini baru awal ini saudara. Kan baru 2 ini kita. Baru 2 kata yang tidak bertanwin. 1 yang berdiri sendiri. Sigo mutahal jumu. Yang kedua wazan fi'il pasangannya nama. Pasangannya apa? Nama. Jelas kan? Nah, nanti lagi masih ada lagi. Sebab ketiga, keempat, kelima. Ada akan diuraikan lagi. 2 itu saja dulu. Untuk awal ismul ladzi la yansharif. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bismillah. Di sini penamaan Ustaz, apa dikhususkan untuk penamaan orang? Penamaan orang. Biar nama kucing. Kalau misalnya benda mati Ustaz dikasih nama. Seperti apa? Misalnya rumah dikasih nama. Seperti Rumah antum kasih nama dengan nama? nama wazan fi'il. Wazan fi'il. Jadi
bayyata. Begitu. Iya. Sudah tidak boleh tanwin. Yang penting nama-nama. Dah, kucing antum kasih nama dengan duriba. Sudah tidak boleh tanwin. Ja'a duriba, ja'a duribu, ro'aitu duriba, marortu biduriba. Itu yang kita mau ini. Dijer dengan fathah. Kemudian Ustaz, tambahan di sini apa khusus tambahan pada ana itu? Iya kan sudah masuk tadi wazan khusus untuk fi'il. Dan kan wazan khusus untuk fi'il maksudnya 22 wazan. Kalau ada orang bernama dengan 22 wazan itu tidak tanwin. Demikian pula yang ada tambahan seperti tambahan fi'il. Yaitu fi'il mudhari lah. Kan sudah masuk di atas tadi yang fi'il madi. Oh, Fi'il madi wazan khusus untuk fi'il. Ditambahkan majhul. Dah? kalau fi'il amr Ustaz, masuk juga. Ada orang bernama fi'il amr ya. Tidak apa-apa. Ada orang yang kasih nama kul. Ya sudah. Mabni saudara, kalau orang bernama fi'il amr mabni bukan lagi tanwin. Karena ikut yang serupa. Nah, iya kan? Ada orang bernama idrib. Ya sudahlah, ja'a idrib, ra'aitu idrib, marartu bi idrib. Mabni karena serupa dengan fi'il amr. Baik, Ustaz. Sudah? Terus Ustaz. Aman. Alhamdulillah. Sudah ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita usahakan pekan depan ini ya. Usahakan selesai semula di layan sorib supaya masuk di nakirah ma'rifah. Alhamdulillah. Pokoknya jangan biarkan ini mutammimah lewat pembahasannya kecuali antum harus pahami. Ya, terus terang lama lagi ini baru dapat. Karena buku keempat sisi pembahasannya beda. Kita akan keluar dari pembahasan seperti ini. Di Qawaidul I'rab tidak ada sama sekali pembahasan seperti ini. Tidak ada. Dia fokus bahas i'rab jumlah, ya, sibul jumlah, itu. Atau i'rab kata-kata yang punya sisi, beberapa sisi dalam i'rab. Jadi tidak ada lagi ini pembahasan. Antum tidak akan ulang kecuali kotur nada. Jadi anak harap harus paham. Dan kalau tidak paham bilang saja, tidak apa-apa. Jangan takut lama selesai. Kita masih lama. Itu kapan Sya'ban? Jadi jangan takut, boy. Nanti kita tidak selesai-selesai kalau kamu lama terus tanya. Tidak. Akan selesai insya Allah. Kalau tidak selesai juga kita dauro. Itu. Iya kan. Kalau mendekati waktu libur dan belum selesai, kita daurokan. Itu sehari semalam, 7 hari 7 malam tidak apa-apa. Jangan takut. Pokoknya jangan takut bilang lambat. Dan jangan takut orang lain bilang, kenapa dia bertanya terus padahal saya ini sudah paham. Jangan. Dah? Iya. Alhamdulillah. Minimal antum dapat pengalaman memahamkan orang-orang yang seperti Dani tadi itu. Itu. Oh begini caranya kalau ada orang begitu. Paham saudara? Kan mudah-mudahan antum jadi guru kan begitulah caranya. Dah? Ana juga dapat cara begitu di guru. Iya. Orang Somali, Jazair lebih kejam daripada Dani itu. Iya. Seperti orang Somali malas dia itu pikir. Malas dia pikir. Jadi biar sebenarnya ini jelas sekali. Tapi karena dia malas pikir dia tanya. Jadi kita kadang jengkel tapi kan kita lihat tuh caranya guru begitu. Oh beginilah nanti kalau saya dapat murid seperti ini. Jadi ada orang lebih parah daripada Dani itu. Alhamdulillah. Paham saudara? Subhanallah. Alhamdulillah.